kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biasanya orang yang menang biasanya nggak seperti itu suaranya. Puji Tuhan. Ya, sama dengan orang yang menyampaikan ya kata merdeka. Biasanya orang yang merdeka itu bebas, suaranya lantang, ya. Dan hari ini juga ya kita harus benar-benar orang yang ditolong oleh Tuhan, ya. Dan saya percaya juga saya ada di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya boleh ada melayani, bahkan diberi kesempatan oleh majelis wilayah. Ya, saya dihubungi, padahal saya nggak pernah lupa kalau jadwal seperti ini. Cuma saya katakan sama sekretaris, saya hampir lupa bro. Ketahuan ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau tugas ya kerjakanlah ya. Dan hari ini mungkin kita akan bicara tentang ya, hari-hari ini kita sering yang namanya biasanya anak muda bisa katakan caper. Ya, caper, cari perhatian. Banyak hal yang kita mau buat ketika kita menyukai seseorang. Betul enggak? Ini pengalaman Bapak Ibu, bukan hanya pengalaman saya. Biasanya kalau kita cari perhatian sebagai cowok itu pasti pakaian kita lihat, sepatunya kita akan perbaiki, apapun kita akan lihat. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana kita bisa dilihat yang kita mau incar. Ya kan? Jadi hari ini saya berikan tema kepada kita, cari perhatian Tuhan. Ya, sering kita hari-hari ini kita lupa, kita hanya mencari ya bagaimana orang lain menyukai kita. Baik media sosial, baik melalui ya segala macam cara. Supaya kita lihat apakah saya ini sudah diperhatikan. Itu ternyata kita sering lupa yang itu yang perlu kita ingat atau perlu kita mencari perhatian itu bukan perhatian dari manusia tetapi dari Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan. Langsung saja yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 ya sampai ayatnya ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Dikatakan di sini, maka jawab Yesus dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman." Kalau kita lihat dari ayat ini dan kita baca dari awal tadi ceritanya, ada seorang perempuan Kanaan. Kalau orang Kanaan dengan orang Yahudi,
itu sebenarnya tidak cocok. Mereka merasa bahwa orang Kanaan itu adalah orang najis. Dan kalau kita kembali kepada bilangan, sebenarnya Tuhan sudah katakan kepada Yosua dan Musa, ketika kau masuk kota itu, tumpaslah semua orang Kanaan. Tetapi itu tidak terjadi, karena ada di sana perempuan Sunda yang namanya Rahab, diselamatkan sekeluarga. Sehingga ini bertumbuh di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika ini bertumbuh, beranak cucu, mungkin saya katakanlah beranak cucu sampai kepada kedatangan Tuhan, maka mereka hidup di sana, di tengah-tengah bangsa Israel. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi menurut orang-orang Yahudi, mereka inilah rendahan, kelas 2, mungkin kelas 3. Dan Yesus juga, dia merasa bahwa dia orang Yahudi. Ketika dikatakan tadi, orang perempuan ini datang, dan Yesus cuek. Yesus tidak mau dengar, tidak mau tahu. Dia seakan-akan dia tidak peduli dengan teriakan perempuan ini. Seakan-akan dia tidak peduli bahwa perempuan ini sedang berteriak minta tolong. Anaknya tadi sakit, kerasukan setan. Tapi perempuan ini terus datang dan berteriak, maka murid-murid juga mulai menghalangi. Suruhlah dia pergi, dia berteriak mengganggu sekali. Tapi perempuan dikatakan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Yesus katakan, aku datang hanya kepada bangsa Israel. Hanya domba-domba yang hilang dari tengah-tengah bangsa Israel. Artinya, engkau perempuan gak dapat bagian engkau dalam hal ini. Bahkan dikatakan Yesus lagi, hei, tidak patut diberi roti untuk anak-anak kepada anjing. Kalau Bapak Ibu bicara tentang anjing, Bapak Ibu, apa yang tanggapan Ibu, Bapak Ibu? Pasti kalau orang sebelah katakan itu najis. Kalau orang kita pasti RW, betul? Kita pasti potong ya. Berarti artinya perempuan ini tidak berarti. Tetapi perempuan katakan, iya benar, aku ini anjing. Jelas. Benar Tuhan. Tetapi ketika anak-anak itu makan roti, aku ada di meja, aku ada di bawah meja. Dan ketika itu jatuh, itu ku makan. Maka muncullah kata-kata ini, hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu. Artinya di sini Bapak Ibu, dia mendapatkan respon yang baik. Walaupun mungkin dia diutus di tengah-tengah orang Israel mencari domba-domba yang hilang, tetapi ada seorang perempuan yang bukan orang Yahudi, besar imannya. Saya rasa yang di hadapan saya bukan orang Yahudi, betul? Bapak Ibu, orang Yahudi? Orang Israel? Enggak. Besar iman. Kenapa saya buat tema kita hari ini? Cari perhatian Tuhan. Yang sebenarnya banyak kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi kita tidak pernah mencari bagaimana caranya untuk mencari perhatian dari Tuhan. Kita hanya melobi orang lain ke sana kemari supaya kita boleh memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu. Tetapi perempuan ini tidak. Dia cari perhatian Tuhan. Memang tidak ada tertulis di sini cari perhatian, tapi tersirat Bapak Ibu. Kata sebenarnya kata anjing di sana, ya kata anjing di sana kita akan lihat
Dalam bahasa Yunani itu ada dua kata dipakai. Yang pertama kata anjing di sana kuon. Kuon ini dipakai untuk anjing liar atau anjing yang rakus, anjing jalanan. Tapi ada lagi kata anjing di sana dikatakan itu bukan kata kuot tetapi kunarion. Itu beda pengertiannya. Kunarion itu anjing kecil atau anak anjing, atau saya katakanlah anjing peliharaan yang ada di rumah Tuhan, yang selalu dekat dengan keluarga Tuhan. Itu. Jadi kata yang dipakai Yesus di sini bukan kata kuon tetapi kata kunarion. Kamu kunarion. Dan perempuan ini juga pakai hal yang sama. Ya benar, aku kunarion. Aku anjing peliharaanmu yang dulu aku ada di tanah Kanaan ini tidak dimusnahkan. Patutlah saya terima roti yang sama. Katakan amin. Haleluya. Yang menjadi perhatian kita hari ini, bagaimana ada 3 hal di sini saya buat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu bukan kata bahasa Yunani saja, tetapi kita lihat bagaimana menarik perhatian Tuhan. Yang pertama, datang pada Tuhan, datang pada Yesus. Dikatakan dari ayat 22, maka ada seorang perempuan datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya, minta tolong kepada Tuhan dengan teriakan. Banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang masuk ke gereja hanya untuk cari perhatian, yaitu siapa? Kiri kanannya. Bagaimana nanti respon sahabat saya, kawan saya di sebelah saya ini ketika aku duduk? Ini masalah dalam gereja sebenarnya. Banyak orang datang hanya untuk memamerkan sesuatu, mencari perhatian Pak Pendeta. Contoh, ketika kita buat janji iman, tidak terpampang di papan, apa respon jemaat? Tidak mau dia kan? Gak dicatat nama aku. Coba kali bilang, Bapak sianu, Anade sianu, Opung sianu, Karo sianu, pasti aku juga lebih hebat. Itu mencari perhatian pendeta, bukan mencari perhatian Tuhan datang kita ke gereja. Salah. Perempuan ini datang kepada Yesus, ingin mencari perhatian Yesus. Dia tahu orang Kanaan sebenarnya tidak ada hubungannya. Mereka merasa bahwa orang Kanaan itu adalah najis. Tetapi dia berpikir, kalau aku sudah tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah penyembuh, Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, niscaya kalau aku datang, maka bebanku akan terlepas. Amin. Haleluya. Datang pada Yesus dengan motivasi mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, bukan mencari hadirat si dia. Bukan mencari perhatian dari tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kesetiaan. Untuk mencari perhatian Tuhan, kita harus memiliki hati yang setia. Perempuan ini dikatakan tadi apa?
ayat 23 dikata-katai, dan Tuhan juga tidak mau peduli dengan dia. Waktu dia kata, Tuhan tolong, anak Daud tolong saya. Tuhan katakan, Tuhan di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak mau dengar. Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Ketika kita memiliki kesetiaan, hal yang sama yang dimiliki perempuan ini, apapun yang terjadi, ku takkan mundur. Haleluya. Aku tidak akan mundur setitik selangkah pun. Walaupun murid-murid katakan pergi, suruh aja dia pergi. Tetapi dia katakan, aku tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bukankah banyak masalah di gereja? Ketika orang-orang atau orang-orang yang datang ke gereja lah saya katakan, bajunya bagus, pokoknya segala sesuatunya, berkorban hebat. Itu kita merasa sudah hebat, sudah setia. Itu pertanyaan bagi saya. Betul. Pengorbanan bukan hal untuk kita menyatakan bahwa itu setia. Dan ketika ada masalah di dalam gereja, ada persoalan dalam gereja, dia masih tetap ke gereja. Itulah orang yang setia. Katakan amin. Apalagi dicuekin, tidak peduli dia, itu orang setia. Amin. Ini nggak dicuekin pendeta itu, aku nggak bilang dia terima kasih. Aku mundur lah. Gak cocok gereja itu. Tapi ketika dia dipuji-puji, dia akan bersaksi, Bapak Ibu, tadi kemarin saya dapat berkat, saya mau kasih Pak Pendeta. Ini untuk gereja. Kita katakan, oh dia setia. Belum. Ketika dicuekin, tidak dikasih tugas, tidak dikasih apa-apa, dia tetap mengikut Yesus. Itulah orang yang setia pada Yesus. Kalau hanya karena dia ditunjuk penatua, ditunjuk segala sesuatu di dalam gereja, dia katakan aku setia. Tetapi ketika tidak ada lagi apa responnya, itu yang membuat dia tidak setia. Berarti dia belum setia. Amin. Halo. Pendeta-pendeta pun sering terkecoh di situ. Terus terang saja, saya pengalaman terkecoh. Ya, terkecoh saya. Pikir setia, wah, puji Tuhan dia setia, haleluya. Kemana-mana pun ikut. Ada masalah, bukan masalah dengan saya, masalah sama-sama jemaat keluarganya mereka. Dia tinggalkan gereja, berarti dia tidak setia. Saya salah penilaian. Saya akui salah. Mengenai kehadiran ada banyak orang hadir. Itu belum tentu setia. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada orang-orang yang tidak mau tahu dengan hidupnya, dia tetap hadir, dia tetap ada, dia tetap bergumul, dia tetap berdoa, berhubungan kepada Tuhan. Itulah orang yang setia. Haleluya. Perempuan ini seperti ini, sudah dicueki Yesus pun, murid-murid pun datang, suruh dia pulang. Kalau kata-kata sekarang, dia pikir gini, apa katamu? Kau usir aku? Sedangkan dia aja pun belum usir saya. Kan gitu kan? Kalau dia bicara sama murid-murid, murid-murid, kamu hanya murid-murid, kau suruh aku pulang sementara, dia pun belum suruh aku pulang.
Jadi harus setia. Cari perhatian Tuhan itu setia. Banyak orang-orang yang setia di Alkitab ini. Ayub, sampai iblis ngomong sama Tuhan, tahu? Dari mana Ayub? Dari mana iblis? Dari bumi. Kau lihatnya dibangga-banggakan Tuhan loh Ayub. Pernah Bapak Ibu dibanggakan Tuhan? Kau lihat anakku Ayub, keren dia kan? Setia, takut akan Tuhan. Wah, ada simbolis. Habiskan hartanya. Kalau dia nggak kaya, pasti tinggalkan kau. Oke, habiskan. Belum. Apa lagi? Anak-anaknya habiskan. Habis semua. Tinggal dia suami istri, datang istrinya. Apa lagi? Tinggalkanlah Tuhan, matilah kau. Baru Ayub tetap setia. Makanya kekaguman Tuhan itu kepada Ayub tidak pernah pudar sampai dia dipulihkan. Amin. Ini orang yang setia. Kalau diberkati kita, ya kita ke gereja, tepuk tangan kita. Wow, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Ketika gak ada dompetnya, gak ada isinya sebuah, apakah kita masih berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik? Ayub dikatakan, Yesus baik. Apakah yang baik-baik saja, apalagi nyanyi sekarang? Apa nyanyi sekarang yang keren? Bukannya yang baik saja yang ku terima. Sakit kepala gak lagi ke gereja. Kenapa? Sakit. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Baru pilek, Om, gak bisa aku kesini ya, sakit. Itu belum setia. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasih Yesus. Memiliki pemahaman, pengertian yang mendalam tentang kasih Yesus. Di sini semua saya percaya, kita yakin bahwa Yesus mati karena disalibkan karena kasihnya, betul? Tapi ketika Petrus disiksa, dihajar, dia keluar, dikatakan, apa dia katakan kepada teman-temannya? Kita layak jadi murid Tuhan. Karena apa yang belum ada di dalam Tuhan, apa yang sudah ditembakkan kepada Tuhan, kita sudah terima. Yesus sudah disiksa, disalibkan, kita juga sudah disiksa. Dia mengerti bagaimana dalamnya kasih Tuhan itu. Petrus mengerti, Paulus mengerti. Ada banyak orang-orang Kristen tidak mengerti, tidak memahami mendalam bagaimana kasih Kristus itu. Ketika dia diberkati, itulah kasih Kristus. Belum sampai di sana, hanya setahap masih itu. Ketika dalam aniaya, ketika dalam sakit, kita selalu percaya Yesus. Sampai Paulus katakan, aku sudah berdoa 2 kali untuk duri dalam dagingku, tapi Tuhan katakan, cukup kasih karunia-Mu. Oke Tuhan. Amin. Amin. Cukup, ini sakit, kata Paulus. Sampai 2 kali
kali dia berdoa. Bapak Ibu udah berapa kali berdoa untuk penyakitmu? Ketika Tuhan katakan, aku udah 10 kali, Tuhan cukup kasih dulu. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak sayang. Perempuan ini dikatakan tadi, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasih Kristus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Dan dia katakan, benar Tuhan, aku ini anjing. Benar Tuhan, aku ini jauh daripada level orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu dia katakan, aku betul anjing, tapi peliharaan Tuanku. Aku tahu ketika kau memelihara aku, berarti kau mengasihi aku. Katakan amin. Ini yang perlu kita pahami, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kita yang dahulunya jauh, sekarang sudah mendekat, kata Paulus. Kita yang dahulunya tidak dihitung, kita sudah dihitung. Kita tidak jadi bukan anak perjanjian, tetapi kita dihitung menjadi anak perjanjian. Kita adalah cangkokan. Kita cangkokan. Kalau kita menyadari ini, kita cangkokan. Kita akan berkata, iya, cangkokan pun Tuhan. Tapi nutrisi yang datang ke atas, yang dikasih Tuhan, itu juga kami nikmati. Ini juga, benar Tuhan, aku memang anjing, tapi peliharaan Tuhan. Dan nutrisi yang dikasih kepada anak-anak itu, jatuh roti itu, sedikit saja, remah-remah saja, cukup bagiku. Itulah kasih. Dia yang memahami pengertian yang mendalam tentang kasih. Tidak usah Tuhan repot-repot kasih roti yang besar, cukup sekutu saja bagiku, sudah selesai. Katakan amin. Ada lagi contoh perwira ketika anaknya sakit. Ketika anggotanya sakit, ya, dia perwira datang kepada Yesus. Yesus katakan, aku akan datang. Tapi perwira katakan, tidak usah datang Tuhan, tidak usah repot. Katakan saja, seperti aku kepada bawahanku, ketika aku suruh datang, ya datang. Ketika aku suruh pergi, ya pergi. Dan aku juga, aku ini bawahan. Ketika komandan saya katakan aku pergi, aku akan pergi. Ketika kalian datang, aku datang. Demikian juga, ketika kau berkatakan sesuatu tentang anakku itu atau bawahanku itu, hambaku itu, gak usah repot ke rumahku, dia sudah sembuh. Haleluya. Tak perlu topang tangan, tak perlu. Ini sudah topang tangan pun topang kaki lagi. Enggak ada perubahan. Kenapa? Sebenarnya dia tidak memahami kasih Tuhan yang mendalam. Perempuan ini dikatakan anjing. Dia kata, iya benar Tuhan. Tapi nutrisi atau makanan anak yang di meja itu, ketika mereka makan ada jatuh, itu cukup bagiku. Sebab bukan karena banyaknya aku makan, bukan karena banyaknya aku meminta, tapi sedikit saja kau jawab, sedikit saja jatuh di bawah meja. Sebab aku peliharaan, aku ada di meja itu. Aku ada di bawah meja. Benar, memang anjing, tapi aku ada di bawah mejamu. Itu kata perempuan
makan itu. Kuasa yang ada pada Yesus itu ada pada aku. Amin. Inilah yang mau cari perhatian Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bukan hanya di dalam keberkatan, tetapi di dalam mungkin titik nol kata zaman sekarang. Gak tahu aku dari mana titik nol. Saya tahu titik nol itu di Aceh sana. Habis kita masih berkata, Tuhan itu baik. Kami pernah mengalami hal itu. Kalau saya ceritakan ibu gembala nanti naik di takut saya. Pernah ibu gembala baru melahirkan. Dan jemaat juga ada yang baru melahirkan. Tapi sakit. Takut dia di rumah, akhirnya di Kewastori datang. Tinggal di situ. Waktu kami masak nasi, kami beli ikan, ikut mereka yang makan. Tapi gak pernah mereka lihat di belakang ada apa. Dan pada besoknya saya pergi ambil cabai kami, saya hijaukan lah cabai ini. Murah, kalau nggak salah 2.000. Ya, 2.000. Dapat 20 kilo. Berapa uangnya? Sakit gede. Saya beli beras. Dimasak. Besok ada lagi Bapak Ibu. Karena sampai cuma ada makan. Ada ibu gembala. Masih bisa belanja? Masih. Dia udah khawatir saya udah malam udah pulang. Itu pun habis. Saya mikir, besok apa yang kami makan Tuhan? Saya ingat firman Tuhan. Tuhan memelihara. Saya ceritakan ini. Besoknya, ibu Raja Payung, ibu gembala Raja Payung datang bawa beras 1 karung. Tapi nanti ini gak tahu dia itu, bahwa kami sebenarnya butuh. Dia gak tahu. Karena dia, aku datang. Haleluya. Kalau saya memikir, kalau nggak tahu saya kasih karunia Tuhan itu, dalamnya saya akan pulang dan stres. Sebab makan aja pun susah. Tapi Tuhan selalu menolong. Amin. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Yang penting cari perhatian Tuhan. Ya, amin. Cari perhatian Tuhan. Caperlah sama Tuhan, jangan caper sama tetangga. Haleluya. Jangan caper sama pendeta yang lain, gak usah caper. Gak usah cari perhatian kepada yang di atas sana, gak usah. Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Dia sedang cari perhatian dari orang-orang yang di atas. Mungkin mertuanya Esau. Saul. Oh, Pak mertua, aduh kau raja kan, aku ini. Tolong, dia katakan. Tapi tidak ada. Hari ini cari perhatianlah kepada Tuhan dengan 3 hal. Apa? Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Datang pada Tuhan dengan motivasi yang baik kepada Tuhan. Yang kedua, miliki kesetiaan. Yang ketiga, miliki pemahaman kasih Kristus. Jangan sampai seperti ada contoh saya buat. Kita buka Lukas pasal 15. Ini ayat terakhir. Lukas pasal 15 ayat 25. Lukas pasal 15 ayat 25 saya bacakan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang
Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing domba untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Jangan sampai kita seperti anak sulung ini. "Bapa, bertahun-tahun aku bekerja, tidak pernah kulanggar peraturan Bapa, semua kulakukan. Tetapi tidak pernah diberi aku kambing untuk berpesta dengan kawan-kawan saya." Dan dikatakan bapaknya, "Anakku, bukankah kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu juga?" Tuhan katakan hari ini, kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Dia gagal memahami kasih Bapa. Dia gagal memahami kasih Yesus. Dia gagal mencari perhatian Bapaknya. Dia pikir kalau sudah aku datang duduk diam beribadah memuji Tuhan, cukup. Dia ngerti dia bahwa sebenarnya engkau duduk diam itu semua adalah kepunyaanmu. Haleluya. Jangan kita gagal memahami secara dalam kasih Bapa, malah menggerutu dia. "Oh Bapa, anakmu yang bungsu itu sudah pergi menghabiskan hartamu." Biasanya orang yang tidak mengerti dengan dalamnya kasih Bapa, dia akan selalu menggerutu. Dia akan selalu menyalahkan orang. Dia selalu menyalahkan sebelahnya. Dia selalu menyalahkan orang lain. Karena apa? Dia tidak tahu sebenarnya yang dia duduki hari ini, yang dia nikmati hari itu, yang dia kerjakan selama ini, sebenarnya miliknya juga. Karena nggak tahu dia, nggak ngerti dia kasihnya, ya udah. Tapi si bungsu katakan, "Aku akan bangkit. Aku akan pergi kepada Bapa. Pembantu saja ke saya, hamba pun saya nggak masalah lagi. Nggak usah diangkat anak, hamba saja pun cukup." Karena dia ngerti kasih Bapa, dia datang. "Pak, nggak usahlah aku anak lagi. Biar aja aku anak yang lain. Yang penting aku tinggal di rumah ini. Sama dengan perempuan ini. Yang penting Tuhan, aku memang anjing. Tetapi anjing yang kau pelihara di bawah mejamu. Ketika itu jatuh makanan itu, pasti itu kunikmati dan aku akan sembuh." Amin. Maka Yesus katakan, "Hai ibu, besar imanmu. Hai Bapak Ibu, hai saudara-saudara,
besar imanmu. Sebab engkau sudah cari perhatian Tuhan. 3 hal ini. Maka kalau kita gagal dengan 3 hal ini, niscaya kita akan kecewa melayani Tuhan. Seperti anak sulung tadi. Dia gagal. Mari Bapak Ibu, 3 hal ini kita bawa dari rumah Tuhan ini. Apa temanya? Caper, cari perhatian Tuhan. Dengan cara apa? Kita datang dengan ketulusan kita kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah setia. Yang ketiga, pahami mendalam kasih karunia Tuhan itu. Jangan sekedar mengerti. Ada orang banyak tahu, banyak mengerti tentang firman Tuhan, tapi tidak memahami dengan dalam. Sehingga dia kecewa. Dia hanya tuntut berkat Tuhan tanpa dia pikirkan ketika kita menderita, itu adalah proses dari Tuhan. Inilah firman Tuhan, Tuhan memberkati.